Pada video saya ini, saya akan menjelaskan tentang konsumsi, tabungan, dan investasi. Apa sih itu konsumsi? Jadi, konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Oke, kita lanjut pada apa saja sih ciri-ciri dalam konsumsi. Ciri-ciri dalam konsumsi yaitu 1. Kegiatan yang punya nilai manfaat untuk kehidupan sehari-hari, seperti konsumsi yang berpengaruh pada kesehatan fisik dan jiwa konsumen. Konsumsi juga berpengaruh pada kualitas kehidupan konsumen. Hal ini biasa berawal dari tujuan konsumsi yaitu kebutuhan dan kepuasan bagi konsumen. Yang kedua adalah, konsumsi selalu akan melibatkan barang atau jasa yang digunakan. Barang dan jasa yang dipakai pun berbeda-beda tiap konsumennya, tergantung pada tujuan konsumsi. Barang konsumsi bisa ada karena dilakukan pembelian terlebih dahulu, yang artinya membutuhkan uang untuk mendapatkannya. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri dari khas lain dari kegiatan konsumsi, yaitu fungsi barang yang digunakan pasti akan berkurang atau lama-kelamaan akan hilang. Inilah membuat barang konsumsi harus senantiasa diperbarui. Misalnya, ponsel yang Anda gunakan setiap hari, 4 tahun kemudian bisa saja mengalami kerusakan karena fungsinya yang berkurang dan sudah tidak bagus seperti yang dulu. Kita mengetahui ciri-ciri dari konsumsi, kita juga harus mengetahui tentang faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi, yaitu 1. Pendapatan yang kita miliki. Umumnya, pendapatan yang kita miliki, semakin banyak pendapatan yang diraih oleh konsumen, maka semakin tinggi juga tingkat konsumsinya atau tingkat pengeluarannya. Yang kedua adalah harga barang di masa depan. Harga barang di masa depan juga bisa mempengaruhi terhadap kegiatan konsumsi. Harga bisa diprediksi karena sudah biasanya terjadi sebelumnya. Contohnya pada Hari Raya Idul Fitri. Biasanya harga sembako akan menjelit. Konsumen pun akan memutuskan membeli sembako dari jauh hari dengan harga yang normal. Yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga juga bisa mempengaruhi kegiatan konsumsi. Semakin tinggi tingkat bunga, maka konsumsi akan berkurang karena kegiatan ekonomi yang mengeluarkan biaya semakin mahal. Hal ini pun membuat konsumen akan memilih mengurangi konsumsi dan memutuskan untuk menyimpan uang di bank. Yang keempat adalah jumlah anggota keluarga. Banyaknya jumlah keluarga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi konsumsi. Sekarang sangat mudah untuk membeli barang dan jasa lewat online. Hal ini pun membuat tingkat konsumsi jauh lebih meningkat dibandingkan ketika belum ada teknologi seperti itu. Iklan yang mudah diakses juga mempengaruhi keputusan konsumsi. Hal ini juga dipengaruhi dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan iklan tidak hanya muncul di televisi, tapi juga di radio. Dan baru-baru ini adalah di media sosial. Oke, kita lanjut pada materi tentang tabungan. Apa sih itu tabungan? Seperti yang kita ketahui bahwa tabungan adalah simpanan yang didapatkan dari sebagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau digunakan. Fungsi dari tabungan adalah sebagai simpanan di masa depan. Bisa digunakan untuk dana darurat, untuk dana pendidikan, dan cara tepat untuk hidup hemat. Oke, kita lanjut pada jenis-jenis tabungan. Apa saja sih jenis-jenis tabungan? Jenis-jenis tabungan adalah 1. Giro, 2. Tabungan konvensional, 3. Tabungan anak, 4. Tabungan valuta asing, 5. Tabungan haji. Oke, setelah kita mengetahui jenis-jenis tabungan, kita juga harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tabungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan adalah 1. Pendapatan yang dihasilkan, 2. Sikap hemat yang dimiliki, 3. Tingkat suku bunga, 4. Kondisi perekonomian pada umumnya. Oke, kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu investasi. Apa sih itu investasi? Tentu saja investasi sudah tidak asing dalam pikiran kita. Investasi adalah kegiatan menyetorkan modal pada suatu jenis investasi atau membeli instrumen yang punya nilai investasi dan mengambil keuntungannya di kemudian hari.
Investasi merupakan salah satu bagian dari perencanaan keuangan yang disarankan karena punya banyak manfaat, walaupun termasuk kegiatan yang beresiko. Dalam investasi, kita perlu melakukan perhitungan terhadap nilai investasi. Ada dua macam rumus yang biasanya digunakan, yaitu 1. Present price, 2. Future price. Present price biasanya menggunakan rumus P sama dengan FV bagi 1 tambah R kali N. P itu adalah nilai sekarang, FV itu adalah nilai di masa depan, R itu adalah tingkat bunga, N itu adalah periode waktu. Oke, rumus kedua adalah future price. Rumus ini digunakan untuk mengetahui nilai masa mendatang dari sebuah investasi. Rumusnya adalah FP sama dengan VV kali 1 tambah I kali N. VV itu adalah nilai di masa yang sekarang, I adalah suku bunga, N adalah jangka waktu. FV adalah nilai di masa depan. Oke, kita masuk pada jenis-jenis investasi. Apa aja sih jenis-jenis investasi? Investasi memiliki beberapa macam, yaitu 1. Investasi emas, 2. Investasi properti, 3. P2P trading, 4. Investasi saham. Oke, kita lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi investasi? Investasi kebanyakan dipengaruhi oleh tingkat imbal hasil yang diharapkan, tingkat suku bunga, tersediaannya faktor-faktor produksi, dan yang terakhir adalah stabilnya keamanan dan politik. Oke, setelah kita mengetahui tentang apa itu konsumsi, apa itu tabungan, apa itu investasi, dari ketiga tersebut apa sih hubungannya? Hubungan antara konsumsi, tabungan, dan investasi itu saling berhubungan karena apabila tingkat konsumsi tinggi, biasanya tingkat tabungan akan menjadi rendah dan investasi pun ikut rendah karena ketidaktersediaannya uang selain untuk konsumsi. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika konsumsi turun, tabungan dan investasi akan bisa naik. Dari ketiga hubungan ini, yaitu hubungan konsumsi, tabungan, dan investasi, juga memiliki rumus. Rumus yang pertama adalah Y sama dengan C tambah S. Rumus yang kedua adalah Y sama dengan C tambah I. Rumus yang ketiga adalah C tambah S sama dengan C tambah I. Yang terakhir adalah S sama dengan 1. Apa sih itu Y? Y adalah pendapatan. Apa sih itu C? C adalah konsumsi. Apa sih itu S? S adalah tabungan. Dan yang terakhir, apa sih itu I? I adalah investasi. Demikian penjelasan pengertian konsumsi, tabungan, dan investasi, beserta hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Ketiga kegiatan ini akan terus berada di sekitar kita. Untuk menyeimbangkan ketiga hal ini, Anda membutuhkan perencanaan yang cermat. Oke, mungkin ini saja materi pembelajaran dari saya, dan semoga yang melihat video ini dapat terbantu, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak jelas.